Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel saya, Isnaini Hanifah. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara setup dasar Slims. Nah, di dalam Slims itu ada beberapa pengaturan yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu pengaturan dasar yang ditampilkan kepada publik. Nah, contohnya seperti ini, tampilan home dan juga ada nama perpustakaan, ada logo perpustakaan, dan juga di sini ada bagian information, news, dan juga help. Nah, di sini saya akan memberikan cara bagaimana untuk mengatur bagian dari information, news, dan helps ini. Juga tampilan dari home di Slims. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu kita login terlebih dahulu. Nah, kita masuk menggunakan username dan password yang kita gunakan saat instalasi. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Ada banyak sekali pilihan-pilihan, dan kita langsung saja ke sistem. Kemudian di dalam sistem terdapat beberapa pilihan dari sistem configuration sampai dengan database backup. Nah, di sini kita ke sistem configuration terlebih dahulu. Di sistem configuration terdapat library name, yaitu nama perpustakaan yang kita buat. Nah, akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Dan kemudian library name ini berpengaruh untuk label ya. Nah, selanjutnya ada library subname. Library subname ini hanya berpengaruh pada opak, dan juga akan muncul ketika kita menggunakan tema tertentu selain default. Kalau ini kan kita menggunakan tema default atau tema bawaan dari Slims. Nah, kalau kita memakai tema yang lain, nah di sini ada tema publik. Tema publik itu adalah tema yang ditampilkan di depan seperti ini. Nah, itu ada Acacia DZ, Acacia default, dan juga lightweight. Nah, kalau kita menggunakan tema, misalkan kita pakai Acacia DZ, nah maka di sini akan berubah seperti ini dan akan muncul library subname-nya. Tapi kalau kita menggunakan yang default, itu hanya ada nama perpustakaan dan juga logo aja. Nah, seperti ini ya, hanya ada seperti ini. Nah, kemudian di bawah sini juga ada template admin ya, yaitu tampilan pada saat kita sudah login gitu. Nah, karena kita pakai yang default, jadi tadi tampilannya seperti ini ya, yang kita gunakan saat ini gitu. Nah, kemudian di bawah ini ada logo yang akan kita pakai. Misalnya kita upload logo dari sini. Nah, kita simpan. Nah, maka tampilan logonya akan berubah menyesuaikan dengan logo yang kita punya. Nah, seperti ini ya gitu. Nah, kemudian di bawah sini ya, kemudian di bawah sini ada default image-nya. Di sini saya ubah ke Indonesia. Teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian di save. Nah, di sini
Nah, maka di sini akan berubah ya jadi bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada zona waktunya dan juga ada mesin pencariannya. Kemudian di sini ada jumlah koleksi yang ditampilkan saat pencarian di opak gitu. Di sini kita pilih 10. Jadi kalau misalkannya kita melakukan pencarian di sini seperti ini ya. Nah, maka yang akan ditampilkan di sini hanya 10 baris saja. Selebihnya akan diarahkan ke halaman berikutnya gitu. Nah, kemudian di sini ada tampilan judul yang dipilih ya. Nah, kalau misalkannya kita checklist ya, nah, seperti di sini kita lihat. Jadi ini adalah judul yang direkomendasikan seperti ini ya. Kalau teman-teman checklist ya, maka ini akan muncul, tapi kalau tidak di checklist maka ini tidak akan muncul. Kemudian bisa langsung saja kita save sampai sini dulu. Nah, kemudian selanjutnya kita ke konten untuk mengatur bagian information. Nah, bagian information kita ke library information. Nah, bagian sini ya, bagian sini. Nah, bagian sini kita aturnya di library information. Kita klik yang bagian seperti pensil ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Bisa kita atur. Ini misal kita ubah jalannya sesuai dengan alamat perpustakaan kita gitu. Misalnya alamatnya di Jalan Sudirman misal ya, ini contoh. Kemudian untuk nomornya kita ganti menjadi 56789 misal. Ini juga kita ganti menjadi 56789. Nah, untuk jamnya kita samakan misalnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan lagi, diterbitkan pada, bisa teman-teman atur nih mau kapan gitu diterbitkannya. Kalau misalkannya teman-teman ada rencana untuk diterbitkan kapan sesuai dengan tanggal gitu, maka bisa diatur di sini. Tapi kalau untuk langsung maka biarkan saja. Kemudian ini teman-teman klik iya jika ingin dimasukkan ke dalam berita seperti ini, seperti di bagian sini. Nah, nanti akan muncul di sini. Tapi kalau teman-teman pilihnya tidak, maka tidak akan muncul. Gitu. Di sini pilih tidak, dan kemudian kita perbarui. Nah, di sini kita lihat di bagian information. Nah, ini informasinya apakah berubah? Nah, di sini sudah berubah ya. Jadi menyesuaikan dengan perpustakaan kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagian help nih. Help juga sama. Apa saja bentuknya yang disediakan oleh perpustakaan kita gitu. Nanti kalau sudah bisa diperbarui gitu. Nah, bisa kita ketik-ketik aja sendiri ya. Kemudian di bagian news, kalau misalkan kita mau bikin berita, kita bisa klik aja di sini tambahkan data baru. Nah, di sini bisa kasih judulnya misalnya pengumuman ya di sini. Nah, di sini kita ketik aja misalnya ABCDE misalnya. Ini hanya contoh ya, bisa teman-teman isi dengan menyesuaikan kebutuhan perpustakaan teman-teman. Lalu
di sini di bagian berita. Nah, di sini akan muncul ya. Itu. Seperti ini juga ada di bawahnya, karena saya punya 2 berita, maka akan muncul 2 di sini. Ya, kalau misalkannya ada 1 akan munculnya 1 di sini. Jadi menyesuaikan. Nah, segitu saja dulu tutorial setup dasar dari Slims. Semoga membantu dan tunggu video selanjutnya.